Sesungguhnya kehidupan ini dikendalikan oleh gaib apa mengendalikan gaib. Nanti puncaknya itu akan terjadi udi tarong karang. Nuwun sewu Mbah. Kemarin dalam session video Maha Guru Satria Piningit, panjenengan menyampaikan bahwasanya hancurnya keangkara murkaan nanti Satria Piningit dibantu oleh pasukan Mega Siluman. Nah, maksud dari pasukan tersebut niku napa, Mbak? Tapi ulo salamulyo atur bagya wisnuka nusantara utarasa. Wong wilahing jati nukuni hajat luku Nusantara tapi uluk salamulnya. Pasukan Mega Siluman atau yang saya maksud di situ adalah intinya, kalau boleh saya itu lebih tepatnya pertanyaannya panjenengan itu adalah siapa sih prajuritnya, begitu mungkin lebih tepatnya gitu. Siapa sih prajuritnya Satria Piningit ini, terus kemungkinan bagaimana cara kerjanya. Nah, di situ mungkin saya mengatakan Mega Siluman. Apa itu Mega Siluman? Kan bisa dijabarkan sendiri-sendiri ya, artinya Mega itu bisa berarti tinggi, gede gitu loh. Siluman, ya siluman, bangsa siluman gimana sih? Bangsa siluman adalah bangsa yang tidak kelihatan maksudnya. Nah, siluman itu adalah, kalau sepemandang lahir batin saya adalah kumpulan dari siluman ini, kumpulan dari para makhluk halus, baik dari jinnya, baik dari setannya, baik dari gandarwonya, pokoknya jin setan prahyangan itulah bersatu lalu menjadi prajuritnya atau pasukannya mendukung kepada Satria Piningit ini. Intinya prajuritnya Satria Piningit ini adalah Mega Siluman. Mega Siluman itu ya yang contohnya itu kayak corona, mungkin ini diantaranya adalah prajuritnya Satria Piningit ini. Jadi pertanyaan yang lebih krusial seperti ini, yang lebih sesungguhnya kehidupan ini dikendalikan oleh gaib apa mengendalikan gaib. Kira-kira begitu, kurang lebihnya begitu. Sekali lagi saya katakan, hidup itu dikendalikan oleh gaib atau kita mengendalikan gaib. Sebab gaib itu apa? Kita gaib itu kan belum literasinya saja belum jelas, artinya catatan kakinya definisi of gaib gitu kan juga belum jelas. Apalagi ilmu gaib ini dipandang setelah datangnya para ahli ilmu barat ini kan seolah-olah harus apa-apa itu harus realita, harus inilah, padahal yang realita kita rasakan setiap detik, setiap menit, angin itu juga gaib. Nyatanya tidak bisa kita melihat kan, seperti itu loh. Nah, bagi kaum yang yakin, bagi kaum yang beriman, mestinya kita harus jujur, kita hidup dikendalikan oleh gaib. Tidak mampu mengendalikan gaib lah. Satria Piningit ini mampu mengendalikan gaib, kira-kira begitu. Hidup ini mengendalikan gaib atau dikendalikan oleh gaib. Otomatis kita bagi yang pada umumnya dikendalikan oleh gaib, ya kan? Hidup ini dikuasai oleh gaib atau menguasai gaib. Ini terkait dengan, bukan ini berarti penjabaran
gaib itu bukan ya, tapi ini terkait dengan pasukan atau prajuritnya Satria Piningit itu adalah Mega Siluman. Artinya Sang Satrio Piningit ini betul-betul sudah bisa mengendalikan bil gaib ini. Dan saya cerita ini bukan berarti harus ditiru oleh berbagai orang, lebih banyak oleh khalayak, ini bukan, tapi justru saya berulang kali saya memahamkan artinya setiap manusia itu ada tahapannya, ada makomnya sendiri-sendiri, dan jangan serta-merta manusia itu ingin punya wahyu atau ingin menjadi laku Satrio Piningit, sebab ini betul-betul sangat berat dan tidak semua orang bisa, artinya sudah tergariskan lah. Artinya saya hanya memberi pemahaman saja atau berbagi pengetahuan. Intinya Satrio Piningit itu adalah orang yang telah mampu mengendalikan dimensi-dimensi gaib, atau bisa dikata diwenangkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh alam raya ini, oleh alam Allah ini, untuk bisa mengendalikan atau bisa menguasai alam gaib, sehingga terbentuklah di situ gabungan bil gaib ini menjadi yang disebut prajurit atau pasukan Mega Siluman yang betul-betul menjadi prajuritnya Satrio Piningit ini. Intinya Mega Siluman itu adalah kumpulan gaib atau kumpulan makhluk halus yang telah pada bertakwa, yang telah bertakwa. Saya sering mengatakan bahwasanya ngejobo dadi pemimpine para manungsa. Pemimpine manungsa kudu bisa dadi pemimpine para gaib. Dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Kecuali bisa jadi pemimpinnya manusia itu semestinya atau seharusnya bisa memimpin para makhluk halus, begitu loh. Kalau dalam buku saya pernah mengarang buku, ibaratnya mengkarya buku. Mega Siluman itu dalam definisinya ialah Mega Siluman itu ialah sejenis mega atau awan dan halilintar seguruh sekilatnya yang timbul langsung dari alam ciptaan Tuhan, yang ditugaskan langsung pula oleh Tuhan untuk merahasia ibaratnya merahasia gitu, motor dirahasia itu loh, motor ada rahasia apa itu kalau memeriksa interupsi. Iya, memeriksa untuk merahasia, mengusut hingga mencabut ekosistem kehidupan, untuk mengusut hingga mencabut ekosistem kehidupan manusia dengan seteliti-telitinya, dengan tanpa memandang suku, agama, dan tingkatan sosial apapun. Dia tidak bisa dideteksi oleh alat buatan manusia secanggih apapun. Dia selalu tunduk dan patuh kepada Tuhan. Namun Tuhan ini memerintahkan, hai Mega Siluman, kamu akan bisa saya terima tobatmu, akan saya ampuni segala kekeliruanmu atau dosamu istilahnya, asal bisa mengikuti jejak, mendukung jejak Satrio Piningit ini. Nah, dasarnya apa? Saya sering pula mengatakan bahwasanya arep tobat kaya tobat bangsa jin, bangsa alus. Tobat kaya tobat bangsa jin, Gandharwa, ilu-ilu, Banaspati lan sapanunggalane bangsa alus. Ora bakal bisa ditampa tobaté. Tidak mungkin akan bisa diterima tobatnya apabila tidak mau mendukung kemuliaan, tujuan mulianya manusia, gitu. Manusia ini makanya Rasul utusan, tidak ada utusan dalam makhluk halus, itu nggak ada utusan untuk menyempurnakan ajaran, nggak ada, kecuali yang adanya dunia manusia ini, gitu loh, dalam manusia ini. Nun sewu, itu dalam rangka istilahnya
dalam bahasa tegasnya itu menghancurkan keangkara murkaan gitu. Iya. Nah, artinya keangkara murkaan, contoh umpamanya DPR yang kerasukan itu adalah kemungkinan besar adalah DPR yang sudah angkara murkanya ini sudah melampaui batas, sehingga salah satu dari pasukan Mega Siluman itu ya masuk, terjadilah pertengkaran mulut, memalukan kan. Mengapa tidak dinasihati secara baik, Mbak? Secara baik ulama sudah nggak kurang-kurang, ulama televisi. Apakah, maaf kata, apakah di dalam diri ulama itu kan ada itu cerita ulama dolim juga kan, mengedepankan keuntungan pribadi, mengeksploitasi, bahkan berkendaraan ayat-ayat sucinya, kira-kira demikian. Jadi yang jelas Mega Siluman ini adalah makhluk halus yang telah dibaiat ketakwaannya untuk mendukung Sadra Piningit ini. Nah, bagaimana kinerjanya? Nah, ini yang kadang di luar nalar, dan kemungkinan banyak manusia yang secara akal sehatnya, kalau kata Rocky Gerung itu, akan membantah. Sebab skema manusia yang belum terhubung seperti Pak Harto itu kan bisa berhubung lah, bisa terhubung saja, tapi bukan berarti bisa menguasai punya kewenangan seperti Sadra Piningit ini, belum. Seperti Pak Karno itu juga sudah berhubungan ibaratnya Bil Qoib itu. Kembali lagi saya katakan, jadi pemimpin yang sejati, artinya pemimpin yang sejati, kita berkiblat kepada binatang juga bolehlah, kayak ratunya lebah itu ya. Itu kan disuyudi oleh lebah-lebah gitu loh, artinya lebah itu apa? Tawon itu. Nah, sama juga seperti ini. Jadi Sadra Piningit ini sumuyut sumawito tan karno Bondayuda, tapi sumuyut sumawito tan karno Bondayuda, tapi karena kemurnian hatinya sehingga para gaib ini sumuyut sumawito, atau sumuyut sumawito apa ya? Kira-kira apa? Sumuyut salut lah, sendiko dawu karena kemurnian hatinya para gaib ini, sehingga menjadi pasukan Mega Siluman yang siap bekerja sewaktu-waktu untuk memunculkan ini. Makanya Sadra Piningit ini pasti tanpa embel-embel strategi politik ibaratnya, atau apa berkendaraan politik ini, saya rasa nonsen itu. Saya rasa tidak ada itu. Namun ketika ini bergerak, inilah yang akan menggerakkan manusia, yang akan apa, sebagai kendaraannya ini justru prajurit Mega Siluman ini. Apabila ini belum ditemukan, prajurit Mega Siluman itu akan bergerak tanpa diperintah. Ini harus muncul begitu loh. Ya, diantaranya dengan cara-cara yang di luar nalar, seperti corona mungkin itu, seperti nanti mungkin gempa bumi, tsunami, ya. Yang lebih itu lagi, puncak daripada gerakan pasukan Mega Siluman ini, nanti ada cerita kalau cerita rakyat itu, puncaknya adalah Kudi Tarung Karo Kara. Tahu Kudi nggak itu? Kudi itu adalah Gaman Banyumas itu. Gaman Banyumas. Kudi itu adalah semacam apa? Bendo atau semacam bendo, itu apa bahasa Indonesianya? Golok lah, sejenis golok. Itu kan ada tangkainya. Karah itu tangkainya apa? Yang dipegang itu gagangnya. Ini bak Kudi Tarung Karo Kara, artinya golok itu kayunya yang sebagai pegangan itu nanti akan bertarung dengan besinya itu, itu puncaknya nantilah. Tinggal saya tidak berharap panjenengan itu apa, tidak berharap panjenengan percaya kepada ini, tapi saya berharap panjenengan niteni atas tutur tinular para sepuh dan pemantauan batin saya terhadap kondisi Sadra Piningit ini. Nanti puncaknya itu akan terjadi Kudi Tarung Karo Kara. Puncak daripada gerakan Mega Siluman ini akan adalah Kudi Tarung Karo Kara, rebut balung tanpa isi. Artinya kemungkinan terjadi Kudi Tarung Karo Kara, ya kurang lebih maaf kata guru bertarung dengan murid gitu loh. Kan ini Kudi dengan ngarah. Atau mungkin dalam istilah Bung Karno, ya kurang lebih seperti itu.
Jadi nanti puncaknya ini adalah Kudi tarung karo Karah. Murid bertarung dengan guru. Nah, kemungkinan kalau sekarang presiden bertarung dengan menteri, kemungkinan seperti itu loh. Artinya ini kan mana kudinya, mana karahnya kan harusnya bersatu, bisa untuk memotong, bisa digunakan untuk sebagai senjata yang ini. Justru ini nanti akan puncaknya ini Kudi tarung karo Karah. Bagaimana gerakannya? Kita tidak mengetahui. Ibaratnya karena kita tidak pemimpin, maaf kata, bukan saya berkata Pak Jokowi itu tidak bisa mengendalikan bil goib ya, tapi kurang bisa atau kurang menekuni atau belum itu. Tapi artinya si goib ini karena tanpa kendali, tanpa majikan, tanpa ada pengendali, sehingga mungkin masuk kepada anggota DPR. Harusnya DPR itu kan malu sebagai pembesar negara yang harus disuri tolada. Bertengkar mulut di dalam gedung di mana dia dibayar oleh rakyat, malu sekali nggak harusnya gitu loh. Kalau gaibnya terkendalikan ini tidak mungkin terjadi, tapi sekarang ini adalah hal yang lumrah. Bahkan ada DPR yang bermusyawarah akhirnya melemparkan gelas itu, di mana itu saya lihat kan sering terjadi lah. Ini sudah tidak tahu malu lah. Ini diantaranya adalah cara-cara prajurit Satrio Piningit ini, Mega Siluman ini merasuk kepada manusia yang seolah-olah lalai dengan pri kemanusiaannya, terus berbuat yang semaunya, yang meninggalkan dari kekancingan etika, estetika atau tata kramanya manusia itu sudah nggak ada lagi, nggak ada cermin kemanusiaannya gitu. Pri kemanusiaannya itu sudah tidak tercermin. Nah, nanti puncaknya ini kepada Kudi tarung karo Karah ini. Kata Bung Karno tadi apa itu? Musuh yang terbesar adalah dari bangsamu sendiri gitu loh. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Artinya kita waspada, kita mengamati situasi seperti ini, karena ini sudah banyak kejadian yang di luar nalar lah ya, di luar nalar. Ya ada corona, malah sekarang itu ada di Afrika itu gajah mati tiba-tiba, katanya ada virus baru yang kemungkinan bisa nempel ke manusia juga. Lah ini kan kejadian-kejadian yang di luar nalar yang sekiranya kita patut waspada, patut mencermati, patut mengamati. Artinya hal-hal yang tidak nalar pula. Jadi saya tidak mengajak, kembali lagi tidak mengajak percaya kepada urian saya, tidak, ini juga bukanlah sebuah kepastian, tapi niscaya prajuritnya Satrio Piningit ini adalah pasukannya adalah Mega Siluman yang akan terus hingga munculnya Satrio Piningit ini. Nah, terus prajuritnya ini mungkin berada di kawah-kawah gunung, berada di dasar samudra, berada di udara gitu loh. Nah, terus akan membentuk mengantarkan ini sang satria ini muncul di palagan hingga muncul menjadi pemimpin sebuah bangsa yang besar, memulihkan keagungan atau keluhuran atau kebesaran Nusantara ini. Sebab Satrio Piningit yang perlu diketahui, kalau Imam Mahdi ada di sana ceritanya, tapi Satrio Piningit itu hanya ada di cerita di bumi Nusantara ini, khususnya di tanah Jawa. Saya rasa demikian. Intinya pasukan Satrio Piningit ini, prajuritnya Satrio Piningit adalah Mega Siluman. Terima kasih.